Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianto, CGP Kabupaten Kepahyang Angkatan 10. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang trapesium usia yang saya alami dan roda emosi. Dalam trapesium usia, yang pertama itu ada masa sekolah dari SD, SMP, SMA, S1 dan S2. Kemudian masa aktif sekarang pada usia 32 tahun. Insya Allah pada usia 60 tahun saya akan mengalami masa pensiun. Dalam trapesium usia, saya masih mengingat beberapa hal, peristiwa positif dan peristiwa negatif. Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah peristiwa negatif. Peristiwa negatif terjadi pada saat saya usia 13 tahun, pada saat saya kelas 7 SMP. Pada saat itu saya sebagai ketua kelas. Kemudian tiba-tiba saya melihat ada teman sekelas saya buang air kecil di atas meja. Oleh karena itu kemudian masuklah guru pada saat jam pelajaran dan ditanya siapa yang melakukan, dan tidak ada yang berani menjawab. Padahal pada saat itu teman-teman saya tahu siapa yang melakukannya. Oleh karena itu saya sebagai ketua kelas, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan hal tersebut kepada guru. Akhirnya saya melapor kepada guru dan kejadian ini ditindaklanjut oleh guru BK. Kemudian setelah ditindaklanjut ternyata siswa tersebut mendapatkan sanksi. Saya kurang paham pada saat itu sanksinya, tahu berupa skorsing atau bagaimana. Dampak dari kejadian tersebut, siswa tersebut marah pada saya dan berlaku kasar pada saya. Saat saya pulang sekolah saya jalan kaki, dia dan temannya itu menendang saya bagian sini, kemudian memukul saya. Pada saat di jalan, teman-teman saya hanya melihat karena mereka tidak berani, dan pada saat itu saya hanya diam saja. Selang dari itu saya belajar seperti biasa dengan rasa takut tentunya. Dia memanggil saya, katanya saya dipanggil oleh guru. Ketika saya keluar kelas, ternyata saya ditarik oleh dia dan temannya di belakang kelas sudah menunggu. Dan akhirnya tangan saya di belakang dipegang seperti ini, dan akhirnya saya mendapatkan beberapa pukulan dan wajah saya pun lebam. Teman-teman saya tahu hal itu, ada yang diam saja, ada yang melapor ke dewan guru. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, setelah saya mengalami kekerasan tersebut, siswa tersebut dikeluarkan oleh pihak sekolah. Dan pada saat itu orang tua siswa tersebut berinisiatif untuk mengunjungi rumah saya untuk melakukan damai dengan pihak keluarga saya. Dan keluarga saya menerima dengan baik. Dan pada saat kejadian tersebut, saya diantar oleh guru saya. Peristiwa negatif yang selalu saya ingat sampai saat sekarang ini. Yang terlibat pada saat itu tentunya teman sekelas saya, guru-guru saya, dan orang tua siswa yang berlaku kekerasan, dan orang tua saya tentunya. Pada saat itu terlibat dalam arti ada yang melakukan kekerasan, ada yang melapor, kemudian ada yang melakukan pihak damai, dan ada yang memberikan solusi. Berikutnya peristiwa positif. Peristiwa positif ini terjadi pada masa usia SMA, sekitar usia 17 tahun. Alhamdulillah pada saat itu saya menjadi wakil ketua OSIS, dan saya juga mendapatkan juara umum di salah satu sekolah di SMA di Kabupaten Kepahyang, dan saya juga aktif menjadi pusat informasi kesehatan remaja. Dan saya aktif, saya mengunjungi beberapa sekolah untuk mengikuti perlombaan, workshop. Hal itu sangat menyenangkan bagi saya. Pada saat saya juara umum, alhamdulillah saya sangat bahagia karena saya bisa meningkatkan potensi diri saya pada saat itu dan bisa membuat orang tua saya bahagia. Dan jadi wakil ketua OSIS pada saat SMA tentunya ini menjadi bekal saya pada saat itu. Saya bisa berinteraksi dengan teman-teman saya, dengan guru-guru, bagaimana mengadakan sebuah acara atau kegiatan. Hal yang terlibat tentunya saya, anggota OSIS, anggota PIK, remaja, kemudian guru. Hal yang saya rasakan pada saat itu, saya merasa senang, bahagia, merasakan rasa cinta, dukungan, semangat dari orang tua,
dari guru, dari teman-teman. Hal itulah yang membuat momen saat itu adalah momen yang paling membahagiakan menurut saya pada masa sekolah. Namun kembali lagi ke peristiwa negatif tadi, hal yang saya rasakan adalah kecewa, sedih, takut. Dan saat itu saya sangat berterima kasih pada guru, teman yang sudah mendukung saya pada saat itu, sudah menyemangati saya sehingga saya bisa melanjutkan di sekolah tersebut. Saya tidak pindah sekolah, saya sebagai guru penggerak. Hal yang saya miliki adalah rasa ketenangan, disiplin, tanggung jawab. Kemudian saya aktif juga, saya sebagai pembina OSIS. Saya pembina OSIS sekitar dari tahun 2018 atau 2019. Saya mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan siswa, baik itu misalkan pemilihan ketua OSIS, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kemudian kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan yang terbaru seperti pembagian takjil gratis, kemudian pesantren kilat, buka bersama. Alhamdulillah saya berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Saya menggerakkan siswa-siswi untuk terus aktif dalam satu kegiatan. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan Dewan Guru dalam satu kegiatan. Misalnya pada saat Ramadan ini saya lebih berkolaborasi dengan guru agama. Kira-kira kegiatan apa yang akan dilakukan, dan kepala sekolah juga tentunya. Dan guru-guru lain juga saya meminta pendapat dan saran. Dan untuk menggerakkan komunitas, saya ikut membantu menyemangati rekan-rekan dalam komunitas belajar. Saya membuat video komunitas belajar di sekolah saya. Itu merupakan salah satu dukungan saya kepada guru-guru lain atau komunitas untuk terus berkarya demi mencapai satu tujuan dan visi misi bersama. Mungkin itu saja refleksi saya mulai dari diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.